hatiku. Good. Udah Nice, bisa belum? nice. Good. Bareng-bareng ya. Nanti ketika saya komando apa kabarnya hari ini, teman-teman langsung jawab yang tadi, oke? Apa kabarnya hari ini? Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Awalisa Bidabariba. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan konseling. Jadi kan tadi teman-teman sekarang bagian pelajaran apa? Pelajaran informatikanya sekarang menjadi bimbingan dan konseling ya. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa nggak? Boleh, siapa yang mau memimpin doa? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau nggak ada yang mau ditunjuk deh. Kamu deh coba. Memimpin doa. Iya Bu, iya lupa di iya deh. Berada hati mulai gitu doang. Ya sama coba bahasa dari perempuannya ada yang mau nggak? Pimpin doa aja di dalam. Berdoa dalam hati mulai. Nice. Selesai. Setelah itu, di sini saya mau tegasin kalau sekarang itu kalian bukan cuma belajar aja. Nah, nanti kalian itu akan bermain bersama. Jadi nanti itu kegiatannya bukan cuma mendengarin materi aja, tapi nanti kalian akan mengikuti berbagai games dan tentunya nanti di akhir kalian akan ada reward atau hadiah. Jadi coba sekarang semuanya dari sekarang siapkan aja soalnya nanti rewardnya gak kalah menarik. Nah, sebelum next, supaya lebih semangat lagi, sekarang kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Nah, nanti ice breakingnya kalian bisa baca di sini untuk nada sama gerakannya gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, tertawa lagi. Bisa? Nanti akan 3 putaran. Untuk putaran pertama itu nadanya biasa aja. Putaran kedua semakin cepat. Putaran ketiga semakin cepat lagi. Ngerti? Mulai bareng-bareng 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Lebih semangat belum? Nah, karena sekarang nanti seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau akan ada games, jadi untuk gamesnya itu harus dibagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, nanti saya akan tunjuk. Jadi hitung 1 sampai 6. Nanti kalau udah 6 balik lagi ke 1. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi
Coba saya. Jangan dicampur. Coba bertutup. 2, 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6. Push. Nah, yang dapat angka 1 mana? Yang dapat angka 1 mana? Coba berkumpul di sini. Gak apa-apa, barangnya nggak usah dibawa ya. Yang dapat angka 1 berkumpul. Nih, Yang dapat angka 2 berkumpul di sini. Yang dapat angka 3 berkumpul di sini. Yang dapat angka 4 berkumpul di sini. Yang dapat angka 5 di sini. Yang 6-nya ada di belakang sini. Berkumpul sama masing-masing. Yang dapat 1 mana? Yang 1 dulu, yang angka 1. Yang dapat angka 2 mana? Angkat tangannya. Coba ke sini. Duduk aja. Yang dapat angka 3 mana? Duduk ke sini yang dapat angka 3. Yang dapat angka 4 mana? 2 di sini 2. Di sini 3. Kamu angka 3 mana? Angka 3. Siap mau nyiksa. Kumpul aja. Semua udah. Udah dulu semua udah dapat kumpul. Bocah. Ini kelompok berapa? Mana ada anggota? Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Kamu 4? Yang di belakang berapa? Panji, iya ini. Kamu yang paling depan maju aja. Udah ya, kalian banyak. Ya, yuk. Aduh. Udah dapat kelompoknya belum? Kelompoknya masing-masing. Udah. Nah sekarang coba kursinya majuin satu, jadi duduknya berdua.
Udah tunggu dulu. Udah sama kelompoknya 1 mengajak tangan semuanya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagus. Sekarang kalian tentukan 1 orang perwakilan buat maju ke depan. Udah, tentuin dulu siapa yang maju. Udah ada di mana dulu. Nanti pas ke depan udah akan di gimana-manain. Cuma pilih hatinya aja. Kelompok 1 mana? Iya, udah nyicip aja. Maju aja semuanya. Kelompok 1 mana? 2 orang perwakilan untuk maju ke depan, kemudian peragakan apa yang ada di kartu itu. Kalian boleh memperagakan yang susah ketebak, tapi harus tetap nyambung sama yang ada di situ. Misalnya kalian dapat perawat, dengerin dulu. Misalnya kalian dapat perawat, nanti memperagakannya itu misalnya Yumpi. Nah, kan itu masih nyambung sama perawat, tapi bisa aja yang nebaknya itu dokter, padahal kan perawat gitu. Ngerti kan peraturan berlakunya gimana? Nanti kalau udah ada, misal kan ini ditebak sama kelompok lain ya. Misal kelompok 1 lagi tampil, kemudian dengerin dulu. Misal kelompok 1 lagi tampil, nanti kelompok 2 boleh menebak atau ajukan tangan, tapi syaratnya nggak boleh langsung disebutin. Kalau
Yang mau nebaknya acungkan tangan. Siap. Jangan langsung disebutin. 1, 2, 3. Ada yang mau nebak? Kelompok berapa? 4 ya? Pintar tepuk tangan. Nah sekarang yang maju kelompok tua. Yang tadi ada hasilnya belum? Maju doang. Diskualifikasi bu. Biar dapat poin siapa yang nanti kalian harus ada yang kalian terakhir tapi harus ada yang depan. Nah, sekarang kelompok 3 tanya banget.
Satu, dua, tiga. Dua kali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dan turunin dulu semua tangannya. Ada yang bisa nebak? Turunin dulu. Ada yang bisa nebak? Panjang. Bener ya? Dan sekarang kelompok 6. Apa sih, Nak? Satu, dua, tiga. Dua kali lagi. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, dia semuanya turunin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pokoknya satu kelompok satu orang yang acung tangan. Dan jangan bersuara. Udah siap? Satu, dua, tiga. Jangan ribut. Bener nggak? Kelompok dua belum maju nih, udah dapat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
mana yang bakat, mana yang tugas, sama mana yang keterampilan. Tugasnya kalian harus cari 3 kertas yang berhubungan sama dokter, kemudian tempel di sini. Ngerti? Atau perlu diulangi lagi? Ngerti semua, ngerti? Perwakilan kelompoknya, 1 orang boleh maju ke depan. 1 orang boleh Pak. Jangan dulu dimulai ya nanti. Sudah dapat semua? Oke, sekarang silakan susun puzzle-nya. Gunakan strategi masing-masing. Gimana caranya biar cepat selesai. Waktunya 3 menit. Tapi kelompok pertama yang menyelesaikan dengan cepat akan dapat poin. Oke, dimulai dari sekarang. Ajakin aku yang di belakang. Yang berhubungan sama polisi. Tiga ya, kalau tidak. Di video mah ngomong. Waktunya 2 menit loh. Panji. Ayo, ganteng kali. Keamanan. Tiga ya teman-teman. Semuanya 3.
kasih. Oke, semuanya udah dikumpulin ya? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti permainan tadi? Senang, terus apa lagi? Susah. Yang mana yang bikin pusing sama yang bikin susah? Profesi mana yang paling menarik bagi kalian? Polisi. Kenapa polisi? Apa lagi selain polisi? Ini. Kenapa Chef? Polisi Chef apa lagi yang menarik? Kenapa? Selanjutnya tadi kan kalian udah main puzzle nih yang kedua. Nah, apa sih hal baru yang kalian tahu dari puzzle itu? Ayo blok guys. Pokoknya yang gak keburu nempel-nempel. Iya, itu strateginya gimana strateginya itu teh? Kenapa kayak soalnya ini juga terbatas. Selanjutnya, nah jadi dari tadi itu, dari kalian awal dari games yang pertama maupun games kedua, kalian itu sudah belajar mengenal profesi dan menemukan minat bakat yang ada dalam diri kalian. Kan tadi juga di puzzle ada kolom profesi. Kalian udah tahu belum profesi itu apa? Kerjaan. Nah, jadi profesi itu pekerjaan yang butuh keahlian khusus. Contohnya kayak tadi ada yang menghargai dokter kan? Ada yang menghargai guru juga? Nah, itu tuh pekerjaan yang butuh keahlian khusus karena harus belajar lagi. Contohnya kayak harus kuliah kan jadi dokter, gak bisa lulus SMP jadi dokter, bisa gak kayak gitu? Nah, itu kan harus belajar lagi. Makanya itu tuh disebut apa namanya? Profesi. Nah, selanjutnya ada karir. Nah, kalau karir ini perjalanan pekerjaan dari sekarang sampai masa depan. Misal kalian sekarang udah SMP, kemudian sebelum SMP kalian sekolah apa dulu? Misal nanti sudah SMP, langsung ke SMA. Nah, itu kalian namanya perjalanan karir. Jadi perjalanan dari SD sampai ke SMA atau sampai ke kuliah. Ngerti sebenarnya? Nah, profesi ini bagian dari karir. Jadi tadi yang tadi dokter, guru itu merupakan perjalanan menuju si karir ini. Nah, selanjutnya pekerjaan itu ada berbagai bidang ya teman-teman. Coba ada yang tahu dulu nggak ini bidang sains? Contohnya apa pekerjaan? Ada yang tahu? Dokter, contohnya dokter. Kenapa dokter? Karena sains itu kan hubungannya sama IPA gitu. Nah, kan dokter itu hubungannya sama IPA sama biologi manusia. Nah, itu dokter itu ada di bidang sains. Kemudian kalau bidang teknologi itu pekerjaannya berhubungan sama laptop gitu, sama IT. Contohnya
berhubungan sama banyak orang. Nah itu tuh di bidang sosial. Kemudian ada bidang kreatif. Contohnya itu kayak fotografer atau bidang seni yang suka melukis. Nah itu di bidang apa? Selanjutnya ada di bidang bisnis. Contohnya kayak pengusaha itu. Ya CEO. Di bidang bisnis. Dalam keterampilan bekerja itu ada bidang hard skill sama apa? Nah, kalau hard skill itu kemampuan kayak misalnya kalau jadi guru matematika harus bisa apa? Nah, harus bisa berhitung. Nah, berarti jadi guru matematika itu hard skillnya adalah menghitung. Nah, kalau soft skill ini sikap kayak sikap itu. Nah, selain hard skill guru matematika harus bisa berhitung. Dengar dulu. Harus bisa berkomunikasi. Kenapa harus berkomunikasi? Karena kan guru itu berhubungan sama orang lain, otomatis harus bisa apa? Jadi soft skillnya guru matematika apa? Kalau berhitung harus berhitung. Dengan komunikasi. Jadi soft skillnya guru matematika adalah selanjutnya ada minat sama bakat. Kan tadi nih di puzzle ada kan kolomnya? Kalau minat itu hal yang kamu sukai. Contohnya suka menggambar, suka membantu orang. Itu kamu artinya apa? Kalau suka menggambar. Kemudian bakat itu kemampuan yang kamu punya. Dengerin dulu yang suka. Misalnya, kamu namanya siapa? Putri. Misalnya, Putri itu suka menggambar. Selain suka menggambar, Putri juga menggambarnya jago. Jadi selain suka, dia juga memang ada kemampuan untuk menggambarnya. Berarti minat dan bakatnya Putri apa? Menggambar. Jadi, gini, minat itu yang kamu sukai dan bakat itu yang kamu bisa. Berarti nah, kan nanti kalian udah mikirin belum kalian setelah lulus SMP mau lanjut? Coba dipikirin dari sekarang ya teman-teman. Sebelum memutuskan mau kemana-kemananya, yang pertama kalian harus kenal dulu sama diri kalian. Memutuskan kalian habis dari SMP mau lanjut kemana nih, kalian harus kenal dulu sama diri kalian. Mulai dari kalian harus tahu dulu minat sama bakat diri kalian ada yang masih bingung nggak? Nah, yang masih bingung coba gali dari sekarang supaya nanti kedepannya kalian nggak salah pilih. Kemudian cari informasi pekerjaan atau bisa kan setelah SMP kalian bingung mau apa. Nah, cari informasi mau ke SMA atau ke SMK, nanti dicari dulu sebanyak-banyaknya yang sesuai sama minat dan bakat. Kalau udah ada yang sesuai dan sudah dicari, nah kalian pilih yang paling cocok sama diri kalian itu yang paling penting. Nah, sekarang kalian saya akan bagi kertas satu orang satu. Kemudian ini isi waktunya cuma 3 menit ya teman-teman. Udah pegang pulpen semua enggak? Ada yang udah pegang pulpen? Coba dilihat dulu. Jangan dimakan ya. Pulpen. Ada yang udah pegang pulpen? Selamat.
dia beli video. Gitu. Sok mulai isi kalau ada yang ngerti boleh ditanya. Sesuai aja sama diri sendiri, gak ada benar ataupun salah. Kali aku sebagai Tanggal 4 bulan 5. Isi aja sesuai sama yang ada di pikiran kalian. Gak ada benar salahnya ya. Kalau bingung di poin A, boleh langsung ke poin B dulu. Nanti poin A nya terakhir. Tadi yang udah dijelasin. Kalau poin kalau bingung bisa ambil poin B dulu. Kalau bingung di poin pertama boleh. Kalau bingung waktunya 2 menit lagi ya. Iya. Yang belakang ini udah diisi dulu. Waktunya 1 menit lagi. Yang belakang. Kamu suka? Boleh sok, bisa aja. Gak apa-apa. Itu sesuai sama diri kamu.
Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Ramadan. Ketika saya Coba masak apa aja yang kamu alami pas tadi dari awal sampai akhir. ketika tadi saya berkegiatan sangat menarik dan senang melakukannya. Yang menarik dan sesungguhnya pas bagian apa? Pas bagian pagi. Kenapa pas bagian buru? Terus kalau pas bagian yang memperagakan itu gimana? Peragakan pertama sore itu udah Apa yang harus diperagain? Ya, tapi akhirnya dapat juga kan? Ya, sama siapa tadi kamu peragainnya? Kenapa gak biar diperagain sama cowok? Gak mau. Terus selain itu kesulitannya ada lagi nggak mas? Ya, jadi cuma pas awal aja sulit itu. Terus selain itu apa lagi kamu ngerasain menangis sama semua? Pas tempelnya tuh Ya pasti. Kalau strateginya gimana? Ya pas langkah-langkah mau bikin puzzle apa? Itu yang sesuai sama profesi apa?
kita umumin siapa yang juara kelompoknya. Bukan dilihat dari yang memperagakan aja, tapi dilihat dari siapa yang diskusinya paling baik. Sama dilihat dari ketepatan ini ya. Penasaran nggak siapa yang juaranya? Bener kan? Dilihatnya bukan dari koin pas dimakan aja, tapi dilihat dari gimana kalian. Jadi dalam kegiatan ini yang berhasil mendapatkan reward adalah kelompok 4 tadi pas memperagakan bisa menebak 2 kali, terus bisa juga pas diskusinya baik gitu. Tepuk tangan sekali lagi buat perwakilannya masih 1 orang. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke teman-teman, jadi dari awal sampai akhir kegiatan kita sudah selesai. Tadi kita membahas mengenai apa? Profesi dan minat sama bakat. Nah, saya harap nanti ke depannya kalian sudah mulai mengenal diri sendiri, dimulai dari apa dan minat dan bakat kalian supaya nanti ke depannya kalian tidak salah pilih jurusan ataupun salah pilih nanti ke depannya mau bekerja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.